Banyak orang percaya, setiap daerah punya jalan yang dianggap angker. Biasanya jalan itu berada di pinggir kota, sepi, gelap, dan sering jadi lokasi kecelakaan. Salah satunya adalah Jalan Kilometer 13. Konon, siapapun yang melintas tengah malam di jalan itu, tak akan pernah pulang dengan selamat. Malam itu, 3 pemuda, Raka, Dimas, dan Bimo, baru pulang dari acara reuni di kota. Mereka memutuskan mengambil jalan pintas lewat Jalan Kilometer 13 karena lebih cepat sampai rumah. Saat memasuki jalan itu, suasana berubah drastis. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala, sisanya gelap gulita. Pohon-pohon besar berjejer di kanan kiri jalan, rantingnya menjulur seperti tangan yang siap meraih. Radio mobil tiba-tiba berisik, lalu mati. Raka yang menyetir hanya tertawa, "Ah, ini cuma jalan tua." "Jangan parno." Sekitar tengah jalan, mereka melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh, dan tubuhnya kaku. Dimas panik, "Rak, jangan berhenti. Gas terus." Tapi mobil tiba-tiba melambat sendiri, seolah ada yang menekan rem dari dalam. Saat mobil hampir sejajar, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, lebih dari manusia normal. Mereka berteriak histeris, Raka injak gas sekencang mungkin, mobil melaju kencang meninggalkan sosok itu. Beberapa menit kemudian, Dimas menenangkan diri dan melihat jam di ponsel. Aneh, sudah setengah jam berlalu, tapi mereka belum keluar dari jalan itu. Padahal seharusnya hanya butuh 10 menit. Bimo yang duduk di belakang semakin panik. "Rak, aku merasa kita muter-muter di tempat yang sama. Itu pohon besar dengan cabang miring, tadi kita sudah lewati 3 kali. Raka mulai berkeringat dingin. Benar, mereka seolah-olah terjebak di jalan yang sama, tak ada ujungnya. Tiba-tiba kaca spion retak dengan sendirinya. Dimas menoleh ke belakang dan menjerit. Perempuan berbaju putih tadi duduk di bagasi mobil, merangkak perlahan mendekati kaca belakang. Raka panik, menginjak gas habis-habisan. Suara tertawa lirih menggema di dalam mobil, padahal semua jendela tertutup rapat. Setelah berusaha kabur, akhirnya mereka melihat papan jalan bertuliskan keluar 500 meter. Mereka lega, tapi ketika mendekat, papan itu kembali bertuliskan kilometer 13. Mobil tiba-tiba mati total. Lampu padam, jalan sunyi, dan dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat perlahan. Ketukan keras menghantam kaca mobil. 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Mereka menoleh bersamaan. Sosok perempuan itu berdiri tepat di luar jendela, wajahnya menempel di kaca, mata melotot, mulut tersenyum sampai ke telinga. Keesokan paginya, polisi menemukan mobil mereka terparkir di pinggir jalan kilometer 13. Mesin rusak, pintu terkunci dari dalam. Tapi, ketiganya tidak pernah ditemukan. Di kaca belakang mobil, tertulis dengan jari penuh tanah. "Ikut aku, jalan ini belum berakhir." Kehilangan 3 pemuda, Raka, Dimas, dan Bimo, membuat heboh satu kota. Polisi hanya menemukan mobil kosong dengan kaca penuh goresan, tanpa tanda-tanda mereka keluar. Namun yang aneh, CCTV jalan tol sebelum masuk ke KM 13 menunjukkan mobil mereka melintas, tapi tidak ada rekaman ketika mobil keluar dari jalan itu. Seolah-olah mobil itu menghilang di tengah jalan. Seorang wartawan muda bernama Andin tertarik menyelidiki. Ia mendengar cerita lama dari warga sekitar, bahwa di jalan itu sering terjadi kecelakaan misterius. Semua korban yang meninggal, konon, wajahnya sama, mulut tersenyum lebar, mata melotot. Seorang kakek penjaga warung di dekat jalan itu akhirnya bercerita pada Andin. Dulu, ada seorang perempuan muda yang tewas ditabrak di kilometer 13. Sopir truk yang menabraknya lari, mayatnya dibiarkan tergeletak semalaman. Sejak itu, arwahnya gentayangan, menunggu di pinggir jalan untuk menemani siapapun yang lewat tengah malam. Kakek itu menatap Andin dengan wajah serius. "Tapi nak, kau jangan coba-coba lewat situ sendirian. Apalagi kalau dia sudah menoleh padamu. Sekali menatap matanya, kau tidak akan pulang." Andin, yang keras kepala, justru makin penasaran. Ia menyiapkan kamera dan mobil, berencana melintas di jalan kilometer 13 pukul 12 malam, sendirian. Ia ingin membuktikan apakah cerita itu nyata. Saat memasuki jalan, kamera mulai merekam. Awalnya hanya sunyi,
lampu jalan remang, dan suara jangkrik. Tapi setelah beberapa menit, rekamannya menangkap bayangan samar seorang perempuan di pinggir jalan. Andin memberanikan diri memperlambat mobil. Perempuan itu berdiri membelakanginya, rambut panjang terurai. Saat kamera zoom, ia menoleh perlahan. Mata kosong, senyum lebar, wajah pucat tak manusiawi. Andin panik, menginjak gas, mobil melaju kencang. Tapi seperti 3 pemuda sebelumnya, ia mulai menyadari sesuatu aneh, papan jalan yang sama terus muncul. Kilometer 13, jarum jam di dashboard berputar cepat, seolah waktu kacau. Kamera bergetar, menangkap bayangan perempuan itu berdiri di tengah jalan, padahal ia baru saja ditinggalkan jauh di belakang. Dan kali ini, bukan satu. Ada banyak perempuan berpakaian putih di sepanjang jalan, semuanya tersenyum lebar, menatap mobil Andin. Mobil tiba-tiba berhenti sendiri. Lampu padam. Dalam kegelapan, suara perempuan itu terdengar dekat, berbisik di telinga Andin. Jalan ini belum berakhir, sekarang giliranmu. Kamera terjatuh ke lantai mobil, hanya merekam suara napas cepat Andin, sebelum semuanya gelap total. 2 hari setelah hilangnya Andin, seorang petugas patroli jalan tol menemukan kamera kecil tergeletak di pinggir jalan kilometer 13. Aneh, karena tidak ada tanda mobil, tubuh, atau barang lain di sekitarnya. Kamera itu masih menyala, baterainya tinggal 2%. Begitu rekaman diputar, terlihat jelas perjalanan Andin, dari awal ia masuk ke jalan, sampai pertemuannya dengan sosok perempuan berwajah pucat. Yang paling menyeramkan adalah bagian akhir rekaman. Kamera merekam kaca mobil Andin, dan di balik kaca, wajah perempuan itu menempel, tersenyum lebar, menatap langsung ke lensa. Rekaman itu bocor ke media sosial dan langsung viral. Banyak orang penasaran, sebagian menganggap hoaks, tapi tak sedikit pula yang percaya. Beberapa orang nekat datang ke jalan kilometer 13 untuk uji nyali, merekam perjalanan mereka. Namun, dari 5 orang yang mencoba, hanya 3 yang kembali. 2 lainnya menghilang tanpa jejak, sama seperti Raka, Dimas, Bimo, dan Andin. Warga sekitar makin resah. Jalan itu makin ditakuti, tapi anehnya, justru semakin banyak orang penasaran yang datang. Seorang paranormal terkenal bernama Kisura datang bersama timnya. Mereka memasang kamera infrared, alat pendeteksi suara, dan dupa di sepanjang jalan. Pada awalnya, hanya ada suara angin dan jangkrik. Namun saat jam menunjukkan pukul 1, salah satu alat berbunyi keras. Kamera infrared merekam puluhan sosok perempuan berbaju putih berjalan pelan di tengah jalan, meski dengan mata telanjang tidak terlihat apapun. Tiba-tiba salah satu anggota tim menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dibanting keras ke tanah. Wajahnya seketika membiru, mulutnya membentuk senyum lebar yang tidak wajar. Kisura sadar, ini bukan arwah biasa. Ini bukan hanya satu roh, ini lorong arwah. Jalan ini menghubungkan dunia kita dengan tempat mereka. Malam itu, kamera utama tim merekam sesuatu mengerikan. Jalan kilometer 13 memanjang tak terbatas, seolah menelan siapapun yang masuk. Dari kejauhan, sosok perempuan berdiri di tengah jalan, tangannya melambai, seakan mengajak masuk lebih dalam. Kisura mencoba menghentikan ritual, tapi angin kencang bertiup, obor padam, dan suara tawa menggema dari segala arah. Kalian sudah terlalu jauh masuk, tidak ada yang bisa keluar lagi. Keesokan harinya, tim paranormal itu tidak pernah kembali. Yang ditemukan hanya kamera mereka, tergeletak di jalan dengan rekaman yang berakhir di tengah tawa panjang penuh gaung. Warga desa percaya, setiap kali seseorang hilang di kilometer 13, satu sosok perempuan baru akan muncul di jalan itu. Dan kini, jumlah mereka semakin banyak, menunggu korban berikutnya. Suatu malam, di sebuah warung kopi dekat jalan itu, muncul seorang sopir truk tua bernama Pak Samin. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, seakan menanggung beban besar. Ia berbisik pada pemilik warung, semua ini salahku, dialah yang menunggu di jalan itu. Pak Samin akhirnya mengaku, puluhan tahun lalu, ia pernah menabrak seorang perempuan muda di kilometer 13. Saat itu malam hujan, jalan licin, dan ia mabuk. Bukannya menolong, ia malah melarikan diri. Perempuan itu tewas di tempat, tubuhnya hancur di aspal. Sejak saat itu, ia dihantui mimpi buruk. Sosok perempuan itu selalu muncul, berdiri di tengah jalan, tersenyum lebar. Yang lebih mengejutkan, perempuan yang mati ditabrak itu ternyata sedang hamil.
Kandungan yang tidak pernah lahir itulah yang membuat arwahnya dipenuhi dendam, menolak tenang, dan menjelma menjadi penunggu jalan. Setiap korban yang hilang di kilometer 13, menurut Pak Samin, bukan sekadar ditelan jalan, tapi dijadikan keluarga oleh arwah itu. Karena itulah jumlah sosok perempuan putih semakin banyak dari waktu ke waktu. Mereka bukan hantu berbeda, melainkan bayangan dari arwah yang sama, pecahan dari dendam yang tak pernah selesai. Malam itu, saat Pak Samin bercerita, warung kopi mendadak bergetar. Lampu padam, dari arah jalan terdengar suara ban berdecit, seperti kecelakaan terjadi berulang-ulang. Kemudian, terdengar suara perempuan tertawa, lirih tapi jelas, seakan berada di dekat telinga mereka. Kau akhirnya mengaku, tapi sudah terlambat. Pak Samin gemetar, wajahnya membiru. Matanya terbelalak, bibirnya perlahan membentuk senyum lebar yang tak wajar. Semua orang di warung berteriak, sementara Pak Samin roboh ke lantai, tewas seketika. Sejak malam itu, fenomena di kilometer 13 semakin parah. Jalan terasa semakin panjang, lebih dari sebelumnya. Beberapa warga yang lewat siang hari pun mulai melaporkan melihat sosok perempuan berjalan di kejauhan, meski jalan masih terang benderang. Orang-orang mulai percaya, jalan itu sedang membesar, memperluas wilayahnya, dan makin banyak orang akan terseret. Kini misterinya jelas, arwah perempuan yang mati ditabrak, bersama bayi dalam kandungannya, adalah sumber dari semua teror. Namun pertanyaannya, apakah masih ada cara untuk menghentikan dendamnya? Atau jalan itu akan terus menelan siapapun sampai kota itu lenyap? Suara tawa kembali terdengar di kejauhan, kali ini lebih keras. Aku belum selesai, kalian semua akan kuajak. Suatu malam, sebuah konvoi 5 mobil keluarga melintasi jalan kilometer 13. Mereka baru pulang dari pesta pernikahan di kota. Jalanan tampak sepi, hanya ditemani cahaya lampu mobil. Pada menit pertama, semuanya terasa normal. Namun beberapa penumpang mulai menyadari bahwa jarak tempuh tak bertambah. GPS di ponsel hanya menunjuk angka yang sama, km 13 terus berulang. Anak-anak kecil mulai menangis, orang dewasa panik. Seakan mereka semua terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul puluhan sosok perempuan bergaun putih berjalan di tengah jalan. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, mulut mereka membentuk senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Salah satu mobil nekat membunyikan klakson, berharap mereka menyingkir. Namun sebaliknya, sosok-sosok itu berhenti, menoleh bersamaan, lalu berjalan mendekat. Cahaya lampu mobil memperlihatkan wajah mereka yang rusak, mata berlubang, kulit terkelupas, sebagian tanpa rahang. Tapi semuanya tetap tersenyum. Tiba-tiba aspal jalan bergetar, seperti tanah gempa. Dari retakan jalan, muncul tangan-tangan pucat, menarik ban mobil, membuat kendaraan oleng. Salah satu mobil terguling, lampunya pecah, dan jeritan memenuhi udara. Namun anehnya, suaranya cepat meredam, seperti tersedot ke dalam kegelapan. Di kaca spion mobil lain, para penumpang melihat sesuatu yang tak masuk akal, jalan di belakang mereka lenyap, diganti jurang gelap tak berdasar. Tidak ada jalan kembali. Di tengah kekacauan, konvoi tersisa hanya 2 mobil. Tiba-tiba, di kejauhan, berdiri satu sosok perempuan berbeda, gaunnya lebih panjang, wajahnya lebih jelas, dan perutnya membuncit seakan masih mengandung. Ia melambai pelan, matanya menatap tajam, bibirnya berbisik sesuatu. Walau tanpa suara, semua orang di dalam mobil bisa mendengar. Bergabunglah, keluarga kita masih kurang. Lampu mobil berkedip-kedip, mesin mati serentak. Puluhan sosok perempuan mengelilingi konvoi, wajah mereka semakin dekat ke jendela, tangan mereka menggores kaca. Jeritan histeris memenuhi kabin mobil. Namun tidak satu pun terdengar dari luar. Hanya sunyi, lalu suara tawa panjang menggema di sepanjang jalan. Saat fajar tiba, polisi patroli menemukan jalan itu sepi, mulus, tanpa tanda kecelakaan. Tidak ada mobil, tidak ada korban, seakan konvoi 5 mobil itu tidak pernah ada. Namun, malam berikutnya, jumlah sosok perempuan yang berdiri di kilometer 13 bertambah 5 kali lipat. Beberapa hari setelah hilangnya konvoi 5 mobil, warga desa benar-benar ketakutan. Jalan kilometer 13 ditutup total, tapi suara-suara aneh tetap terdengar setiap malam, tawa perempuan, suara bayi menangis, hingga raungan mesin mobil yang tak pernah terlihat wujudnya. Di tengah kekacauan itu, datang seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo. Katanya,
Ia pernah menelusuri jalan itu bertahun-tahun lalu, sebelum terkenal angker. Ia tahu kutukan ini bukan sekadar arwah penasaran, tapi perjanjian gelap yang tak pernah ditebus. Mbah Wiryo membawa dupa, sesajen, dan sebuah kendi tanah liat. Ia ditemani beberapa warga nekat yang ingin menghentikan kutukan. Tengah malam, mereka berdiri di tengah kilometer 13. Mbah Wiryo menyalakan dupa, lalu membaca mantra kuno. Perlahan, jalan yang mulus itu bergetar, dan udara menjadi berat seperti ada ribuan mata mengawasi. Dari kabut tipis, muncul sosok perempuan hamil, sumber dari semua teror. Wajahnya cantik namun pucat, matanya penuh dendam, dan senyum lebarnya semakin mengerikan. Kalian datang untuk menebus dosa. Terlambat, aku sudah punya keluarga di sini. Mbah Wiryo dengan suara lantang berkata, kami tahu kau mati ditabrak. Kami tahu bayimu tak sempat lahir. Tapi ini bukan jalannya. Kau harus pergi, atau jalan ini akan menelan dunia nyata. Sosok itu tertawa keras, suaranya bergema dari segala arah. Dunia nyata, aku sudah mengaburkan batas itu. Setiap jiwa yang masuk ke jalan ini, akan jadi bagianku. Aspal mulai retak, menyerupai mulut besar yang siap menelan mereka. Dari celah muncul tangan-tangan pucat, meraih kaki para warga. Mbah Wiryo menancapkan kendi tanah liat ke aspal retak, lalu menyiramkan darah ayam hitam ke atasnya. Jalan bergetar makin hebat, jeritan arwah terdengar bersahut-sahutan. Sosok perempuan itu menjerit marah, wajahnya berubah-ubah, dari wanita cantik, menjadi tengkorak, lalu menjadi sosok tanpa mata. Namun setiap kali mantra dibacakan, cahaya merah keluar dari kendi, menahan arwah itu untuk semakin mendekat. Sayangnya, warga yang ikut mulai satu persatu terisap ke dalam retakan jalan. Jeritan mereka terdengar jelas sebelum hilang ditelan kegelapan. Kini hanya Mbah Wiryo yang tersisa, tubuhnya gemetar, suaranya mulai serak. Tapi ia terus melantunkan mantra, berharap bisa mengakhiri dendam berpuluh tahun itu. Arwah perempuan itu mendekat, jaraknya hanya tinggal satu langkah. Matanya menatap tajam ke wajah Mbah Wiryo. Kau bisa mengurungku, tapi tidak bisa menghentikanku. Jalan kembali bergetar, dan kabut semakin tebal, seakan batas dunia nyata dan gaib sudah hampir runtuh. Mbah Wiryo terus melantunkan doa meski suaranya hampir habis. Kendi tanah liat bergetar hebat, memancarkan cahaya merah yang makin kuat, menyilaukan seluruh jalan. Sosok perempuan itu menjerit, jeritan panjang yang menusuk telinga, bercampur suara tangisan bayi. Sosok-sosok putih lain di belakangnya ikut menggeliat, tubuh mereka terdistorsi, seperti hendak ditarik ke dalam cahaya. Namun tiba-tiba, kabut semakin tebal. Dari dalamnya, terdengar ribuan suara, semuanya perempuan, semuanya tertawa bersamaan. Kau pikir bisa menahan kami, Wiryo? Kami bukan satu, kami banyak, kami tak akan pernah habis. Mbah Wiryo tahu, mantra saja tak cukup. Untuk mengurung arwah itu, harus ada tumbal hidup yang bersedia menjadi penjaga segel. Tanpa ragu, ia mengiris telapak tangannya, meneteskan darah ke dalam kendi. Tubuhnya bergetar hebat, lalu cahaya merah berubah menjadi cahaya putih menyilaukan. Sosok perempuan hamil itu menjerit, tubuhnya tersedot ke dalam kendi bersama bayangan sosok-sosok putih lainnya. Jalan bergetar keras, lalu retakan menutup kembali. Hening, hanya tinggal Mbah Wiryo yang berdiri lemah, tubuhnya mulai kaku, kulitnya membiru. Sebelum akhirnya roboh, ia sempat berbisik lirih. Kutukan terhenti, tapi jangan biarkan jalan ini dibuka lagi. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Mbah Wiryo tergeletak di kilometer 13, di samping kendi tanah liat yang kini retak. Jalan itu terlihat normal kembali, sepi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pemerintah akhirnya menutup permanen kilometer 13. Jalan dialihkan, rute baru dibangun. Tapi meski ditutup, desas-desus tetap ada. Beberapa sopir truk yang melintas dekat lokasi mengaku masih melihat sosok perempuan berdiri jauh di kejauhan, meski jalan itu sudah dipagar beton. Kadang mereka juga mendengar suara tangis bayi dari balik pagar. Kamera terakhir yang ditemukan tim dokumentasi memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di balik pagar pembatas, jalan kilometer 13 masih terlihat memanjang tanpa ujung, meski di peta tidak lagi ada. Dan di tengah jalan, sesosok perempuan berdiri, perutnya tetap buncit, tersenyum lebar, matanya menatap lurus ke arah kamera. Kalian pikir aku berhenti di sini? Aku selalu menunggu, di kilometer 13.